Pada tahun 2012, Joshua Oppenheimer, seorang sutradara film dari Amerika Serikat, membuat film dokumenter tentang para pelaku penyiksaan dan pembunuhan terhadap mereka-mereka yang dituduh sebagai simpatisan dan anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI di era tahun 1960-an di Indonesia. Tokoh utama dari film dokumenter ini adalah Anwar Kongo. Ia memperagakan kembali berbagai metode penyiksaan dan pembunuhan yang ia terapkan kepada para korban. Dan metode penyiksaan ini sangat-sangat mengerikan. Film ini dengan mudah bisa kita saksikan di channel YouTube. Menariknya, Anwar Kongo ketika ia menyiksa dan membunuh para korban, ia lakukan itu semua dengan berdansa, menari-nari dan menyanyi, karena ia menirukan apa yang selama ini ia saksikan di film-film Hollywood. Ia sangat bangga ketika melakukan semua yang ia perbuat terhadap para korban. Ketika melakukan penyiksaan dan pembunuhan, ia berakting layaknya seorang koboi yang membunuh bangsa pribumi Amerika, dan juga layaknya seorang mafia yang menyiksa dan mengeksekusi para korbannya. Film ini menjadi begitu terkenal di dunia internasional dan meraih berbagai penghargaan. Dan film ini sangat menarik perhatian para akademisi dan para kritikus film, sehingga sampai sekarang telah ada lebih dari 100 artikel, lebih dari 100 artikel telah ditulis mengenai film ini dan membahas film ini. Disclaimer untuk video saya ini sama dengan disclaimer untuk video saya sebelumnya yang berjudul Polisi Indonesia dan Perilaku Psikopat. Beberapa hari lalu kita dengar dan kita saksikan kesaksian Aldi dalam sidang peninjauan kembali atau PK kasus yang melibatkan Saka Tatal dalam kasus Vina dan Eki di Cirebon. Kesaksian Aldi mengenai penyiksaan yang ia alami di Polresta Cirebon sangat-sangat mengerikan. Ia dipukuli, ia dihantam dengan gembok, dibalsem, ditampar dengan sandal Eiger, dan yang paling menjijikkan adalah bahwa ia dipaksa meminum air kencing para penyidik. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri juga menemukan fakta bahwa ada anak muda yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Eki dan Vina ini yang sudah ditangkap. Mereka ada yang di staples daun telinganya dan kelopak matanya. Di staples daun telinga mereka dan kelopak mata mereka. Aldi menyebutkan bahwa dua polisi yang melakukan penyiksaan paling brutal terhadap dirinya bernama Aris Papua dan Gugun, dengan nama lengkap Gugun Gumilar. Melanjutkan apa yang saya sebut dalam video sebelumnya, kini kita mengetahui nama dan wajah psikopat yang bertugas dalam instansi kepolisian Indonesia, yaitu Aris Papua dan Gugun Gumilar. Netizen menemukan video Gugun Gumilar yang menyanyi dangdut di dalam mobil dan menari bergoyang dangdut dalam suatu acara. Apakah tujuan dari penyiksaan berupa paksaan untuk meminum air kencing dan telinga yang di staples, kelopak mata yang di staples, selain untuk semata-mata untuk kesenangan para penyidik? Baik Anwar Kongo, sang penjagal di tahun 1960-an, dan Gugun Gumilar di tahun 2016 sama-sama hobi menyanyi dan hobi menari. Kita pun bisa membayangkan Gugun Gumilar dan Aris Papua menyanyi dan menari ketika menyiksa para korban. Mereka hanya dua polisi yang sejauh ini kita ketahui nama dan wajahnya. Kita tahu masih banyak yang lain. Kita masih perlu tahu nama dan wajah 17 polisi dari Polresta Padang
yang menyiksa para remaja yang ditangkap karena diduga akan melakukan tawuran yang akhirnya berujung pada meninggalnya Afif Maulana, remaja berusia 13 tahun yang jenazahnya ditemukan di bawah jembatan Uranji. Metode-metode penyiksaan dari zaman Anwar Kongo sampai dengan Aris Papua dan Gugun Gumilar yang tidak berubah menunjukkan bahwa ada krisis kemanusiaan. Ada krisis kemanusiaan yang sangat serius di tengah bangsa kita. Maraknya bentuk-bentuk penyiksaan seperti ini menunjukkan rendahnya peradaban bangsa Indonesia. Ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan dan sangat disesali. Namun paling tidak sekarang kita bisa kembali mengundang Joshua Oppenheimer untuk datang kembali ke Indonesia dari Amerika Serikat dengan tujuan untuk membuat film dokumenter baru mengenai bagaimana para psikopat berseragam di masa kini dengan bangga menerapkan berbagai bentuk siksaan dengan menyanyi dan menari di depan kamera tanpa rasa malu. Saya yakin Joshua Oppenheimer akan kembali meraih berbagai penghargaan untuk karya barunya ini. Saya Bayu Kristianto, Ketua Program Studi Kajian Wilayah Amerika, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia.